muter di situ supaya muter di perekonomian. Biar banknya mikir. Tambah, nanti kita lihat kondisinya. Sekarang aja udah pusing, lu minta tambah. Lu ngomong ke dirut bank deh. Dia udah pusing, aduh dikasih duit banyak nih, aduh. Tahu nggak Anda? Bayangkan menerima dana raksasa senilai 200 triliun rupiah. Jumlah yang begitu besar, setara dengan hampir sepersepuluh dari total APBN kita. Namun, alih-alih gembira, para direktur utama bank justru dibuat pusing. Pernyataan mengejutkan ini datang langsung dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa, yang mengungkapkan cerita di balik kebijakan pemerintah mengalihkan dana jumbo dari Bank Indonesia ke Bank Himbara. Dalam konferensi pers di kantor Presiden, Jakarta, Senin 15 September 2025, Purbaya dengan gaya khasnya menirukan ekspresi para direktur bank. Sekarang saja sudah pusing, lalu diminta tambah lagi. Coba tanya direktur bank. Mereka sudah bilang, aduh dikasih duit banyak. Ujarnya sambil menempuk kening. Menurut Purbaya, sejak awal bank-bank milik pemerintah sebenarnya keberatan menerima dana sebesar itu. Bahkan ada bank yang hanya berani menampung 7 triliun rupiah. Tetapi ia menolak permintaan tersebut. Enak saja, kasih ke mereka semua biar ikut mikir. Bukan saya saja yang mikir, tegasnya. Cerita ini sontak menjadi sorotan karena publik bertanya-tanya, bagaimana mungkin bank sebesar Himbara bisa pusing hanya karena menerima tambahan dana. Bagi Anda yang ingin mendengarkan langsung gaya bicara dan pernyataan Menteri Keuangan, silakan simak potongan video berikut. 200 T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing. Mau nyalurin kemana? Tapi saya pikir dengan cara itu, paling enggak, kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun. Jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution ya. Jadi kalau mereka bisa pakai saluran ya salurin, kalau nggak bisa ya ke situ. Jadi eh, mudah-mudahan, saya bukan mudahan, hampir pasti ekonomi akan berjalan lebih cepat. Setelah 6 bulan, saya udah hitung, ini pertanyaan banyak orang, apakah setelah 6 bulan akan ditarik sama oleh pemerintah. Saya biasa hitung tuh, bisa hitung bahwa biasanya uang pemerintah yang disimpan di bank sentral tuh lebih di atas itu. Jadi kalau 200 triliun aja tidak akan mengganggu kondisi saya. Dalam pengertian saya tidak harus terpaksa menarik dari perbankan kalau kepepet, kalau dalam keadaan kepepet. Jadi harusnya itu jumlah yang cukup sustainable untuk di bank maupun untuk perpurata pembiayaan program pembangunan yang lain. Enggak, taruh aja di situ terus. Saya nggak perpanjang. Biarnya seperti itu. Jadi ini kan nggak ada termnya sebetulnya. Yang kemarin dia bilang 6 bulan itu salah. Yang anak buah saya selalu nulis. Pada dasarnya seperti itu aja. Seperti saya naruh uang di bank, suka-suka saya sampai kapan. Muter di situ supaya muter di perekonomian. Biar banknya mikir. Tambah, nanti kita lihat kondisinya. Sekarang aja udah pusing, lu minta tambah. Lu ngomong ke dirut bank deh. Dia udah pusing, aduh dikasih duit banyak nih, aduh. Tahu nggak Anda? Pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja. Kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Baik, terima kasih Pak Menteri Keuangan, terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman media cetak, media elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? 200 triliun rupiah yang digelontorkan pemerintah bukanlah dana hibah atau bantuan gratis, melainkan deposito pemerintah yang ditempatkan di 5 bank himbara, Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI. Tujuan kebijakan ini jelas, meningkatkan likuiditas perbankan agar mereka punya ruang untuk menyalurkan lebih banyak kredit ke masyarakat. Dengan begitu, diharapkan ekonomi nasional bisa bergerak lebih cepat. Namun, bagi bank, dana jumbo ini justru menjadi tantangan. Mereka tidak bisa begitu saja menyalurkan kredit senilai ratusan triliun dalam waktu singkat. Kredit butuh proses, butuh seleksi, dan yang paling penting, butuh debitur yang layak. Artinya, uang banyak tanpa strategi, distribusi yang matang justru bisa menimbulkan beban. Itulah yang dimaksud Purbaya ketika menyebut para direktur bank pusing. Purbaya juga menegaskan, kebijakan ini tidak akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara. Pemerintah tidak berencana menarik kembali deposito tersebut dalam 6 bulan ke depan. Cadangan dana pemerintah di Bank Indonesia masih jauh lebih besar, sehingga pengalian 200 triliun ini dianggap aman dan tidak mengganggu stabilitas keuangan negara. Kalau 200 triliun rupiah saja tidak akan mengganggu kondisi saya, tidak harus terpaksa menarik dari perbankan dalam keadaan kepepet. Jadi, jumlah itu cukup sustainable, baik untuk perbankan maupun pembiayaan program pembangunan. Jelasnya, dengan kata lain, pemerintah ingin agar uang ini bekerja di sektor real, tidak hanya mengendap di kas negara, tapi benar-benar mengalir untuk mendukung kredit, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan deposito jumbo ini bukan kali pertama dilakukan. Pada masa pandemi, pemerintah juga pernah menyalurkan dana ratusan triliun ke perbankan untuk menjaga likuiditas. Bedanya, kali ini jumlahnya lebih besar dan konteksnya adalah pemulihan serta percepatan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Indonesia memang sedang menghadapi tantangan. Pertumbuhan kredit belum sepenuhnya stabil. Inflasi masih menjadi perhatian dan kebutuhan pembiayaan pembangunan semakin mendesak. Dengan langkah ini, pemerintah berharap bank-bank BUMN lebih proaktif menyalurkan kredit, baik ke sektor UMKM, infrastruktur, maupun industri strategis. Namun di sisi lain, para ekonom mengingatkan bahwa menambah likuiditas belum tentu otomatis meningkatkan kredit. Jika dunia usaha masih menahan diri atau jika kualitas debitur meragukan, maka uang ini justru menumpuk tanpa manfaat maksimal. Inilah dilema yang disampaikan secara jujur oleh Purbaya. Bank-bank besar punya banyak uang tetapi bingung menyalurkannya kemana. Maka pemerintah menantang mereka untuk kreatif, mencari cara agar dana jumbo ini bisa benar-benar mendorong ekonomi. Publik tentu menunggu, apakah dana 200 triliun ini hanya akan jadi angka di laporan keuangan atau benar-benar menjadi bahan bakar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Cerita tentang 200 triliun rupiah ini bukan sekedar angka. Ia adalah gambaran bagaimana rumitnya mengelola keuangan negara, bagaimana strategi fiskal dan moneter harus berjalan beriringan, dan bagaimana tantangan pemerintah memastikan bahwa dana besar ini bisa bekerja untuk rakyat. Pertanyaannya sekarang, apakah Bank Himbara mampu membuktikan diri? Ataukah benar dana jumbo ini hanya akan membuat mereka semakin pusing? Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah pemerintah ini akan efektif mendorong ekonomi? Silakan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan ekonomi dan politik terkini. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.